Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang pastinya seru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Pagi itu, angin lembut meniup perlahan di desa T, sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat. Suara burung berkicau samar-samar terdengar, seakan menandakan awal hari yang biasa. Matahari masih malas untuk benar-benar muncul di balik gunung, menyisakan bayang-bayang panjang yang menyelimuti jalan setapak desa. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sisa sampah yang tercium samar di udara. Di sudut desa, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, Bima, berlari riang menuju tempat sampah di belakang pasar kecil desa. Tangan kecilnya menggenggam kelereng yang baru saja ia temukan, sambil matanya sibuk mencari tempat persembunyian terbaik. Teman-temannya bermain petak umpet, dan Bima yakin ia bisa menang kali ini. "Kamu gak bakal nemuin aku di sini," gumam Bima dengan senyum licik di wajahnya, sambil berjongkok di balik tumpukan karung sampah yang sudah mulai membusuk. Namun, ketika ia merangkak lebih dekat, sebuah kantong plastik hitam besar yang tergeletak di sana menarik perhatiannya. Kantong itu tampak tidak pada tempatnya, seolah-olah baru saja dilempar ke sana dengan tergesa-gesa. Bima dengan perasaan yang khas seorang anak meraih ujung kantong itu dan menariknya perlahan. Dia melihat isi kantong itu, setelah itu menghentikan nafasnya. Di dalam kantong itu terdapat sebuah tangan manusia yang terpotong rapi. Jari-jarinya kaku, kulitnya pucat, dan ada sisa darah yang mengering di ujung pergelangan. Mata Bima membelalak, tangannya gemetar, dan ia tidak mampu berkata-kata. Seketika, jeritanya menggema di seluruh desa. "Tolong, ada tangan, ada tangan!" Suaranya pecah dalam ketakutan yang tak bisa dia pahami. Warga desa yang sedang bersiap memulai aktivitas pagi langsung berhamburan keluar rumah. Mereka berlari ke arah suara jeritan Bima, hanya untuk menemukan bocah itu berdiri terpaku dengan wajah pucat, menunjuk ke arah kantong plastik hitam yang menyimpan potongan tubuh tersebut. Saya lihat tangan, Bu, di situ," kata Bima terbata-bata saat seorang ibu mendekat, mencoba menenangkannya. Seketika, suasana desa berubah drastis. Ketenangan yang biasanya menyelimuti desa T hancur dalam sekejap. Desas-desus tentang potongan tubuh manusia di tempat sampah menyebar dengan cepat. Warga berdatangan, mencoba melihat sendiri apa yang ditemukan Bima. Itu kan bagian tubuh manusia," suara salah satu warga terdengar gemetar. "Ya Allah, ini mayat siapa?" tanya yang lain dengan tangan gemetar menunjuk ke potongan tubuh itu. Polisi setempat segera dipanggil. Mereka datang terburu-buru, mencoba mengamankan lokasi dan menghalau warga yang semakin banyak berkumpul. Beberapa polisi tampak tegang saat memeriksa isi kantong itu. Potongan tubuh itu bukan hanya sebuah kebetulan mengerikan. Itu adalah bagian dari tubuh Alia, seorang wanita muda yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Warga mengenal Alia sebagai sosok yang baik dan periang, sehingga berita tentang kehilangannya sudah membuat banyak orang cemas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kehilangannya akan berakhir sekejam ini. Kepala polisi, Pak Harto, berdiri di tengah kerumunan dengan wajah penuh ketegangan. "Kita harus temukan semua potongan tubuh ini dan cari tahu siapa yang melakukan hal keji seperti ini," katanya dengan suara berat. Namun, bahkan sebelum penyelidikan dimulai, suasana mencekam sudah menyelimuti desa. Firasat buruk mulai terasa di antara warga. Penemuan ini bukan sekedar misteri pembunuhan.
Malam itu banyak yang merasa tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi. Malam pertama setelah penemuan potongan tubuh Alia, beberapa warga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tangisan di luar rumah mereka, sementara yang lain mengaku melihat sosok bayangan bergaun putih berjalan di tepi jalan saat tengah malam. "Jangan-jangan itu Alia," bisik seorang warga, memecah keheningan di warung kopi yang biasanya ramai. Wajah-wajah warga mulai dihantui ketakutan yang mereka sendiri tak mampu jelaskan. Desa T yang biasanya damai kini terjebak dalam teror yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Alia mungkin telah tiada, tapi arwahnya tampaknya belum akan meninggalkan mereka begitu saja. Dan sejak hari itu, teror sosok Alia mulai menghantui desa. Suasana di tempat pembuangan sampah itu makin ramai. Warga desa T berkerumunan di sekitar garis polisi. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Beberapa orang saling berbisik, sementara yang lain menatap ngeri ke arah potongan tubuh yang masih tersisa di dalam kantong plastik hitam. "Ngeri banget ya, ini beneran Alia?" tanya Bu Siti yang berdiri dengan tangan terlipat di depan dadanya. "Katanya sih iya, dari potongan tangannya aja kelihatan kayak tangan perempuan muda. Kan cuma Alia yang hilang beberapa hari ini," jawab Pak Udin, seorang bapak tua yang biasanya sibuk di sawah. Namun kali ini tak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat kejadian. "Kok bisa ada orang setega itu ya? Ini bukan lagi pembunuhan biasa, ini mutilasi. Orang desa kita kayaknya gak ada yang sekejam itu." Bu Siti menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Di tengah-tengah kerumunan, keluarga Alia berdiri dalam diam. Wajah mereka pucat, terutama ibunya, Bu Mina, yang sudah tak kuat berdiri dan harus ditopang oleh tetangganya. Tangisnya terseduh-seduh, seakan menahan diri agar tidak jatuh pingsan di tempat. Ayah Alia, Pak Hamid, hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong, seakan otaknya masih tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Polisi desa yang hanya berjumlah sedikit tampak kewalahan. Pak Harto, kepala polisi, mondar-mandir dengan wajah tegang. Ia terus berbicara dengan petugas lainnya, mencoba mencari solusi di tengah kekacauan ini. "Pak Harto, gimana ini? Udah dapat petunjuk apa belum?" tanya Pak Lurah yang baru datang, terlihat sama tegangnya dengan yang lain. Pak Harto menggeleng lemah. "Belum ada, Pak. Baru ini aja yang kita temukan," katanya sambil melirik ke arah potongan tubuh di dalam kantong itu. "Bagian lainnya belum ketemu. Kita lagi cari-cari di sekitar. Tapi kalau cuma begini, susah." Pak Lurah menghela nafas panjang. "Desa kita kok bisa kayak gini ya? Ngeri kalau sampai ada pelakunya masih berkeliaran di sini." Mendengar percakapan itu, warga desa yang tadinya hanya berbisik-bisik mulai berbicara lebih lantang. "Kalau pelakunya ada di antara kita, gimana, Pak?" seru seorang pria dari kerumunan. "Jangan-jangan ada orang desa kita yang sembunyiin ini semua. Aduh, kalau beneran ada yang tega kayak gitu, kita semua harus hati-hati," saut Bu Rati sambil menatap sekeliling penuh curiga. "Tapi siapa ya? Setahu aku Alia anak baik-baik. Mana ada musuh di sini?" "Gak tahu, Bu, tapi aku rasa ini bukan cuma masalah biasa. Kayaknya ada yang lebih dari itu." Suara Pak Udin pelan tapi jelas terdengar oleh warga di dekatnya. Mendengar ucapan itu, suasana makin tegang. Warga yang tadi masih ragu-ragu mulai berani bicara. Rumor tentang arwah Alia yang akan kembali untuk membalas dendam mulai berembus di antara mereka. "Jangan-jangan arwahnya bakal gentayangan," bisik salah satu warga. "Kan tubuhnya belum ketemu semua." "Udahlah, jangan bicara yang aneh-aneh dulu. Kita tunggu aja hasil penyelidikan polisi," potong Pak Lurah yang terlihat gelisah. Namun bahkan dia pun tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Warga desa mulai bergeser kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan was-was. Meski hari masih siang,
Suasana terasa lebih suram dari biasanya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres di desa mereka. Di rumah keluarga Alia, kesedihan dan kebingungan menggantung tebal. Pak Hamid yang biasanya tegar, kini duduk diam di sudut ruang tamu. Tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Bu Mina tak berhenti menangis. Tangannya bergetar saat memeluk foto anaknya. Kita salah apa, Pak? Kok bisa anak kita diperlakukan kayak gini? Suara Bu Mina lirih, matanya sembab dan merah. Pak Hamid hanya bisa menggeleng pelan, tak mampu menjawab. Kesedihan bercampur dengan kebingungan serta kecurigaan yang perlahan tumbuh di hati mereka. Di sudut lain desa, pembicaraan tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan ini mulai merebak. Beberapa warga mencurigai Darwis, mantan pacar Alia yang dikenal temperamental. Desas-desus tentang pertengkaran mereka sebelum Alia hilang membuat namanya menjadi topik utama di warung-warung dan obrolan tetangga. Darwis itu orangnya keras kepala ya. Bisa jadi dia yang punya dendam sama Alia, kata Pak Udin di salah satu obrolan di warung kopi. Tapi tega banget kalau sampai mutilasi. Itu bukan cuma marah, Pak. Itu udah gila, balas Bu Siti. Rumor semakin liar, dari pembunuhan hingga halal goib. Warga mulai terpecah. Sebagian percaya ini perbuatan manusia, sementara yang lain meyakini ada kekuatan goib yang terlibat. Terlebih belum semua bagian tubuh Alia ditemukan, membuat misteri semakin dalam. Malam harinya, suara angin yang berembus di desa T terdengar lebih dingin dan mencekam. Beberapa warga yang berani keluar di malam itu mengaku mendengar suara tangisan di kejauhan. Sementara yang lain melihat bayangan putih di sudut-sudut jalan desa. Aku rasa itu Alia, bisik seorang warga kepada suaminya saat mereka menutup pintu rumah rapat-rapat. Dia gak akan tenang sampai semua bagian tubuhnya ditemukan. Sudah beberapa hari sejak penemuan potongan tubuh Alia, dan desa T belum sepenuhnya pulih dari kejutan. Keseharian warga yang biasanya damai kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan cemas. Meskipun polisi sudah memeriksa beberapa tempat, tidak ada tanda-tanda bagian lain yang ditemukan. Apalagi petunjuk siapa pelakunya. Malam-malam di desa menjadi sunyi, tapi terasa lebih mencekam. Suara jangkrik yang biasa menemani tidur warga kini terdengar seperti peringatan halus. Di udara ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang membuat setiap orang merasa tidak tenang. Di rumah Bu Siti, tetangga sebelah rumah keluarga Alia, suasana terasa semakin mencekam. Suatu malam, saat dia sedang mempersiapkan makan malam untuk suaminya, pandangannya tertuju pada jendela dapur. Sebuah bayangan terlihat samar-samar di luar, dan saat ia mendekat, seketika nafasnya tersengal. Sosok wanita berdiri di sana, pucat, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya, bergaun putih yang kusut. Mata Bu Siti melebar, jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, itu Alia, bisiknya dengan suara gemetar. Sosok itu hanya diam, menatap ke dalam rumah Bu Siti dengan pandangan kosong. Sejenak, Bu Siti tidak bisa bergerak, tubuhnya terpaku di tempat. Sosok itu tak bergerak, namun keberadaannya menguasai seluruh ruangan. Bau anyir samar-samar tercium, membuat perut Bu Siti mual. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bu Siti akhirnya berteriak, memanggil semuanya. Pak, lihat ini, panggilnya sambil tergagap. Pak Udin yang sedang di ruang tamu langsung berlari menuju dapur. Saat ia sampai, sosok wanita itu sudah tidak ada. Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak Udin, kebingungan melihat istrinya berdiri pucat di depan jendela. Alia, Pak, barusan saya lihat dia di luar. Bu Siti masih gemetar, suaranya tersendat-sendat. Pak Udin mengerutkan kening, lalu memandang keluar jendela. Apa yang kamu omongin, Bu? Gak ada siapa-siapa di luar. Jangan ngawur, udah malam ini. Tapi Pak, saya lihat sendiri. Dia berdiri di sana, pucat banget, rambutnya berantakan. Itu pasti Alia. Bu Siti memegangi dadanya, nafasnya terengah. Pak Udin hanya menggeleng.
Udahlah, mungkin kamu capek. Jangan pikirin yang aneh-aneh. Sejak kejadian itu, kamu jadi sering melamun. Namun meskipun Pak Udin berusaha menenangkan istrinya, di dalam hatinya ia pun mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu Bu Siti tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok wanita di luar jendela itu terus mengantuinya. Keesokan harinya, kabar tentang penampakan Alia menyebar dengan cepat di desa. Bu Siti yang ketakutan mulai bercerita kepada tetangga dan tak butuh waktu lama sebelum seluruh desa tahu. Di warung kopi orang-orang mulai saling membicarakan cerita-cerita aneh yang mereka alami. Semalam Bu Siti katanya lihat Alia di jendelanya. Mukanya pucat banget, rambutnya cak-cakan. Serem pak, cerita Rudi, seorang pemuda desa, kepada teman-temannya yang sedang nongkrong di warung. Aku juga dengar suara nangis di depan rumahku 2 malam yang lalu. Tapi pas aku cek gak ada orang. Tambah yang lain. Jangan-jangan beneran ya, arwahnya gak tenang karena potongan tubuhnya belum ketemu semua. Bisik seorang warga, suaranya terdengar gentar. Bisa jadi, ngeri banget sih, desa kita kayak dikutuk sekarang. Jawab Rudi sambil memandangi kopi hitam di depannya. Wajahnya serius. Sementara itu di balai desa, Pak Lurah mulai merasa kewalahan. Ia mencoba menenangkan warga yang semakin ketakutan. Tapi desas-desus soal penampakan Alia sudah terlanjur menyebar. Pak Lurah, kita harus lakuin sesuatu. Ini udah makin parah. Orang-orang gak berani keluar rumah malam-malam. Keluh Pak Hamid, ayah Alia, yang datang ke balai desa dengan wajah penuh kesedihan dan kelelahan. Sabar Hamid, polisi masih mencari pelakunya. Soal penampakan itu, ya mungkin cuma warga yang terlalu ketakutan. Kita gak boleh langsung percaya begitu aja. Jawab Pak Lurah sambil menghela nafas panjang. Tapi Pak Lurah, ini bukan soal percaya gak percaya. Banyak yang udah lihat atau dengar. Anak-anak kecil juga udah mulai ketakutan. Gak mau main di luar lagi kalau udah sore, kata Pak Hamid. Suaranya serak. Pak Lurah diam sejenak. Matanya memandang jauh ke arah luar jendela balai desa. Aku ngerti, tapi kita gak bisa bertindak gegabah. Kalau kita ikut panik, desa ini bisa makin kacau. Suasana desa T semakin tegang. Penampakan Alia dan suara tangisan di malam hari masih menghantui warga. Tapi kini muncul desas-desus baru yang lebih dalam dari sekedar horor. Perlahan-lahan lewat obrolan dan cerita yang beredar, warga mulai mengupas sisi lain dari kehidupan Alia yang tidak diketahui banyak orang. Di warung kopi, tempat warga sering berkumpul, obrolan tentang Alia dan masa lalunya mulai mencuat. Rudi, yang sempat melihat sosok Alia di jalan desa, duduk bersama beberapa warga lainnya, termasuk Pak Hamdan, seorang tokoh masyarakat yang sering mendengar isu-isu desa. Kalian tahu gak sih, sebenarnya Alia itu pernah punya masalah sama si Darwis? Ujar Pak Hamdan, membuka percakapan dengan nada serius. Darwis mantan pacarnya itu? Tanya Rudi sambil mengernyitkan dahi, penasaran. Pak Hamdan mengangguk pelan. Iya, dulu mereka pacar lama. Tapi setahun terakhir ini sering ribut. Ada yang bilang Darwis gak terima Alia mutusin dia. Makanya dia jadi sering marah-marah. Aku dengar dari orang-orang, mereka sempat ribut besar sebelum Alia hilang. Wah, serius? Apa Darwis bisa terlibat dalam pembunuhan Alia? Saud Joko, pemuda lain yang duduk tak jauh dari mereka. Ya gak ada yang tahu pasti sih. Tapi beberapa hari sebelum Alia ditemukan, Darwis tiba-tiba hilang. Gak ada yang tahu dia kemana. Polisi juga nyariin dia sekarang. Lanjut Pak Hamdan sambil mengaduk kopi hitamnya. Jadi polisi sekarang curiganya Darwis ya? Tanya Rudi lagi, terlihat mulai paham arah pembicaraan. Bisa jadi, mereka bilang mungkin ini masalah pribadi. Apalagi dengan penampakan Alia yang terus muncul. Kayaknya dia gak tenang karena urusannya belum selesai. Pak Hamdan menyandarkan tubuhnya di kursi kayu warung itu. Tampak berpikir sejenak. Apa mungkin pelakunya beneran Darwis? Di rumah Pak Lurah situasi tidak kalah tegang. Dia baru saja selesai bertemu dengan beberapa warga
yang khawatir dengan rumor yang semakin tak terkendali. Pak Lurah menghela nafas panjang. Mereka semakin terbebani dengan tanggung jawab menenangkan desa. Ia duduk di kursi ruang tamunya ketika Pak Hamid, ayah Alia, tiba-tiba datang. "Lurah, gimana perkembangan penyelidikan polisi? Apa mereka udah ada petunjuk baru soal siapa yang bunuh anak saya?" Pak Hamid langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Suaranya bergetar penuh emosi. Pak Lurah memandang Pak Hamid dengan tatapan prihatin. "Hamid, sabar ya. Polisi sekarang fokus nyari Darwis. Mereka curiga ada motif pribadi di balik ini semua. Tapi Darwis sudah hilang beberapa hari dan belum ada yang tahu keberadaannya." Pak Hamid tampak terguncang. "Jadi mereka beneran curiga sama Darwis? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi sama anak saya, Lurah?" Pak Lurah terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada lebih pelan. "Kita semua sedih, Hamid. Tapi polisi gak mau terburu-buru. Mereka lagi cari petunjuk lebih lanjut. Yang penting sekarang, kamu harus tetap kuat." Pak Hamid hanya mengangguk lemah. "Saya cuma pengen tahu siapa yang lakukan ini. Setiap malam saya dengar tangisan anak saya." Sementara itu di rumah Bu Siti, obrolan tetangga semakin ramai membicarakan Darwis. Bu Siti yang sejak penampakan Alia merasa ketakutan, kini lebih sering mengurung diri di rumah. Namun pagi itu ia menerima kunjungan dari Bu Erna, tetangga sebelahnya yang juga dekat dengan Alia semasa hidupnya. "Siti, kamu dengar soal Darwis nggak?" tanya Bu Erna setelah menyeruput teh hangat yang disuguhkan tuan rumah. "Iya dengar Erna, aku jadi makin takut. Alia udah sering muncul, sekarang malah ditambah gosip Darwis hilang. Kayaknya benar-benar ada yang gak beres di desa kita," jawab Bu Siti sambil memandang keluar jendela, seolah-olah menghindari tatapan langsung dari temannya. Bu Erna mengangguk. Memang Alia itu punya banyak masalah pribadi yang gak banyak orang tahu. "Aku pernah lihat mereka berantem di depan rumah waktu itu. Darwis teriak-teriak kayak orang gila." "Masa sih? Aku gak pernah lihat mereka bertengkar langsung. Tapi dulu Alia pernah cerita kalau Darwis sering cemburuan. Mungkin dia emang gak bisa terima kenyataan Alia ninggalin dia," kata Bu Siti sambil menatap ke dalam cangkir tehnya, merasa getir dengan semua cerita ini. Mereka berdua terdiam sejenak, meresapi suasana yang semakin gelap. Apa yang terjadi di desa ini seolah menguak rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Di sisi lain desa, Rudi dan teman-temannya kembali berbincang di pos ronda. Mereka membicarakan lebih dalam tentang siapa saja yang pernah berkonflik dengan Alia. Darwis adalah salah satu nama yang paling sering disebut. Tapi ternyata ada beberapa orang lain yang pernah punya masalah dengan Alia. Sebenarnya Alia itu kan cewek yang baik. Tapi kalau diingat-ingat lagi, dia sering juga berselisih sama beberapa orang, kata Rudi sambil memainkan korek apinya. Kayak waktu dia kerja di warung, pernah ribut sama Mbok Mira gara-gara masalah uang belanja yang hilang. Kalau diingat-ingat benar juga. Ada banyak masalah kecil yang kayaknya ketumpuk. Terus sekarang semua orang jadi curiga satu sama lain, saut Joko yang duduk di samping Rudi. "Ya intinya kita gak bisa cepat-cepat nuduh Darwis doang. Bisa aja ada yang lain terlibat," ujar Rudi. Obrolan mereka seolah membuka kesadaran baru bahwa Alia yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah ternyata menyimpan lebih banyak cerita. Kini seluruh desa mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan Alia dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematiannya. Dengan Darwis yang menghilang, semakin sulit untuk membedakan antara kebenaran dan rumor. Di malam yang tenang, suara-suara bisikan menyelimuti desa. Di sebuah warung, beberapa warga berkumpul. Mereka berbicara dengan nada pelan, takut jika pembicaraan mereka akan sampai ke telinga yang salah. Tadi siang sih Bu Aminah katanya pingsan loh, kata Joko yang duduk di bangku kayu sambil menyesap kopi. Katanya dia ngelihat Alia di dekat sumur tua. Bu Siti yang duduk di seberang meja nampak gelisah. "Iya bener, aku dengar kabar itu juga. Waktu aku ke rumahnya tadi sore, dia demam tinggi. Kayaknya sih gara-gara ketakutan." Rudi yang dari tadi diam, tiba-tiba menyela. Suaranya serak. "Aku juga ngeliat dia.
Kalian tahu nggak? Kepalanya doang, nongol di rumah kosong di pinggir desa. Serem banget. Semua yang duduk di sana langsung terdiam, menatap Rudi dengan mata yang membelalak. Bu Siti langsung meletakkan cangkir kopinya dengan gemetar. Kamu serius, Rud? Kepalanya doang? Rudi mengangguk. Iya, kepala Alia. Rambutnya cak-cakan, matanya melotot. Gak tahu kenapa, tapi dia kayak nunggu sesuatu di sana. Aku langsung kabur pas ngeliat itu. Pak Hamdan yang kebetulan lewat berhenti mendengar cerita Rudi. Wah, ini udah keterlaluan. Kita gak bisa diem aja. Kalau penampakan kayak gini terus, bisa-bisa semua warga jatuh sakit. Bu Siti menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya pucat. Benar Hamdan, warga udah banyak yang sakit gara-gara ketakutan. Jangan-jangan ini kutukan. Kutukan? Joko memandang Bu Siti dengan dahi berkerut. Bu Siti mengangguk pelan. Iya, kutukan. Kalian ingat gak? Dulu waktu desa ini didirikan, ada cerita soal arwah yang gak tenang. Kalau ada yang mati, gak wajar. Mungkin ini yang terjadi sama Alia. Obrolan ini segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga bahkan mulai percaya bahwa kemunculan Alia bukan sekedar penampakan biasa, tapi kutukan yang akan terus menghantui desa sampai keadilan bagi Alia ditegakkan. Kabar tentang penemuan bukti baru dari polisi mulai menyebar di desa. Desas-desus menyebutkan bahwa Darwis, mantan kekasih Alia, kini menjadi tersangka utama. Namun yang membuat situasi semakin pelik adalah Darwis sudah menghilang tanpa jejak sejak beberapa hari sebelum tubuh Alia ditemukan. Di kantor kelurahan, suasana tegang. Seorang polisi setempat, Pak Hasan, berbicara dengan nada serius kepada Pak Lurah yang duduk di depannya. Pak, kita udah dapat bukti baru. Di kamar Alia ada sidik jari Darwis. Itu memperkuat dugaan kita kalau dia terlibat, kata Pak Hasan. Pak Lurah menghela nafas panjang, wajahnya tampak letih. Tapi Darwis sudah lama gak kelihatan kan? Waktu tubuh Alia ditemukan, dia udah gak ada di desa. Betul, dan itu yang jadi masalah. Gak ada jejak yang bisa kita ikuti. Sekarang kita lagi nyari informasi lebih lanjut. Tapi kalau dia udah keluar desa, bisa jadi dia udah kabur jauh. Sementara di luar kantor lurah, warga mulai berkumpul. Ketegangan terlihat jelas di wajah mereka. Pak Joko yang dikenal sebagai orang yang suka bicara belak-belakan, langsung menyuarakan pendapatnya begitu melihat Pak Hasan keluar. Pak, kita udah capek nunggu. Penampakan Alia makin sering. Warga udah pada ketakutan. Kita nggak bisa kayak gini terus. Pelaku harus ditangkap. Beberapa warga lain ikut menyeruakan kegelisahan mereka. Iya Pak, kalau pelakunya belum ketangkep, arwah Alia nggak bakalan tenang. Kita semua yang jadi korban. Suatu malam, Joko yang biasanya pemberani mengalami kecelakaan di jalan pulang dari ladang. Warga yang menemukannya mengatakan ia jatuh dari motornya tanpa alasan jelas. Yang aneh, sebelum kecelakaan itu terjadi, Joko sempat mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih melayang di tengah jalan. Rudi yang kebetulan ada di rumah Bu Siti saat itu ikut menyuarakan keresahannya. Ini udah gak bisa dibiarkan. Aku rasa kita harus panggil paranormal. Cuma orang yang ngerti soal arwah yang bisa bantu kita sekarang. Bu Siti mengangguk setuju. Aku setuju. Kita gak bisa ngandelin polisi terus. Darwis gak ketemu dan arwah Alia makin marah. Suasana desa yang tadinya hanya mencekam karena ketakutan akan penampakan kini bertambah parah dengan serangkaian kecelakaan misterius. Bukan hanya Joko, tapi ada juga warga lain yang tiba-tiba jatuh sakit setelah mengaku melihat Alia. Ruth, beneran mau manggil paranormal? Itu gak gampang loh. Belum tentu mereka bisa ngusir arwah. Apalagi kalau dia emang marah, ujar Pak Darto sambil menuangkan kopi. Rudi menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menghela nafas panjang. Pak, kita udah gak punya pilihan lain. Orang-orang udah ketakutan keluar rumah. Kalau ini gak segera diberesin, bisa-bisa desa ini jadi desa mati. Kamu yakin ini cuma masalah arwah? Tanya Pak Darto lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Entahlah Pak, aku cuma tahu Alia gak akan berhenti sebelum pelakunya ketemu atau arwahnya tenang. Kutukan atau enggak, yang jelas kita semua dalam bahaya kalau nggak cepat-cepat nyari solusinya. Di malam yang dingin dan sunyi, Bu Siti duduk di ruang tamu bersama Rudi.
Mereka sedang membahas siapa paranormal yang akan dipanggil. Ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu, Bu Siti terlonjak kaget. "Siapa tuh malam-malam gini?" gumam Bu Siti sambil melirik ke arah pintu. Rudi berdiri dan mendekati pintu, membuka sedikit untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Pak Lurah yang terlihat lelah berdiri di depan rumah. "Bu Siti, Rudi, aku baru saja dapat kabar dari Pak Hasan. Mereka nemuin bukti baru yang lebih jelas soal Darwis," ujar Pak Lurah tanpa basa-basi. Rudi langsung penasaran. "Bukti baru? Apa itu, Pak?" "Mereka nemuin telepon genggamnya Darwis di hutan dekat desa. Sepertinya dia sempat tinggal di sana beberapa waktu sebelum kabur. Tapi anehnya, gak ada jejak lain yang nunjukin dia masih di sekitar sini." Bu Siti menggeleng pelan. "Mau bukti kayak apapun, kalau Darwis gak ketangkep, aku rasa teror ini gak bakal berhenti. Kita gak bisa nungguin polisi terus," Rudi menyaut. "Besok kita datengin paranormal. Kita harus coba apapun buat berhentiin ini." Keesokan harinya, Bu Siti, Rudi, dan beberapa warga lainnya pergi ke kota sebelah untuk mencari paranormal yang terkenal bisa menangani arwah gentayangan. Mereka bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Paranormal itu Pak Hadi mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Wajahnya tampak serius setelah mendengar tentang penampakan Alia dan serangkaian kecelakaan yang terjadi. Arwah Alia gak bakalan tenang sebelum pelakunya ketemu. Tapi ada satu hal yang lebih besar dari itu, kata Pak Hadi dengan suara pelan namun tegas. "Kalian semua harus siap." Warga desa yang mulai mengikuti pertemuan itu saling bertukar pandang. Rasa takut mereka semakin besar. Namun mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka harus melakukan sesuatu. "Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Rudi dengan nada tegas. Pak Hadi menatap mereka satu persatu. "Besok malam kita akan melakukan ritual pemanggilan. Tapi ingat, setelah ini, gak ada jalan mundur. Kalian semua harus siap dengan apapun yang akan terjadi." Desa T kini berada di ambang keputusan. Teror yang datang dari arwah Alia makin menakutkan, dan warga harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari yang mereka duga. Namun pertanyaan terbesarnya tetap, apakah ritual ini bisa menenangkan arwah Alia, ataukah justru akan membuka pintu bagi teror yang lebih besar? Suasana di kantor polisi desa tetangga terasa tegang. Darwis yang selama ini menghilang akhirnya ditemukan bersembunyi di sebuah gubuk di pinggir desa tersebut. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, tapi tatapannya masih keras. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di dalam ruang interogasi, Pak Lurah dan beberapa warga dari desa T, termasuk Rudi dan Bu Siti, ikut menyaksikan. Mereka duduk di sudut ruangan dengan wajah-wajah tegang. "Darwis, kita sudah dapat bukti untuk mengaitkan kamu sama pembunuhan Alia. Lebih baik kamu jujur sekarang," ujar polisi dengan nada tegas. Darwis menunduk. Tangannya yang terborgol bergetar sedikit. "Iya, aku bunuh dia," jawabnya pelan. Suasana di ruangan itu langsung berubah hening. Semua orang menahan nafas mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Darwis. "Tapi aku gak mutilasi dia." Darwis mendongak dengan tatapan penuh penekanan. "Aku memang marah waktu itu. Kami bertengkar, dan aku gak bisa nahan emosi. Tapi yang memotong tubuhnya bukan aku." "Terus siapa?" tanya polisi sambil mencondongkan tubuhnya ke depan, penasaran. Darwis terdiam sejenak. "Ada orang lain. Seseorang dari desa. Aku gak bisa bilang siapa. Dia yang bantu aku setelah Alia mati. Dia bilang dia bisa bantu ngilangin mayatnya. Aku bodoh. Aku percaya." Rudi yang dari tadi duduk diam langsung menegakkan tubuhnya. "Orang desa kita yang terlibat. Siapa orang itu, Darwis?" Darwis menatap Rudi dengan tatapan kosong, seperti menimbang apakah ia harus mengungkapkan atau tidak. "Aku gak bisa bilang, Rud. Tapi yang jelas, dia tahu banyak soal itu." Pak Lurah yang dari tadi berusaha tenang akhirnya berbicara. "Kita perlu tahu siapa orang ini, Darwis. Ini bukan soal kamu lagi. Ini soal keselamatan desa kita." Tapi Darwis tetap bungkam.
Ia hanya menggeleng pelan, menundukkan kepala lagi. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Kabar tentang pengakuan Darwis langsung menyebar di desa T. Warga mulai bergosip dan saling curiga. Siapa orang dalam yang membantu Darwis? Suasana desa yang sebelumnya sudah tegang karena teror hantu Alia, kini semakin panas dengan suasana ketidakpercayaan. Di warung kopi, percakapan tentang pengakuan Darwis menjadi topik utama. Jadi siapa yang bantu Darwis? Bisa jadi salah satu dari kita kan? Tanya Joko sambil menyeruput kopinya. Kalau beneran orang desa yang terlibat, itu artinya teror ini belum selesai. Alia gak bakal berhenti menghantui kita. Tambah Pak Darto dengan nada cemas. Bu Siti yang kebetulan ada di sana juga ikut nimbrung. Aku rasa kita harus menyelidiki ini lebih lanjut. Polisi mungkin bisa tangkap Darwis, tapi kalau pelaku lain masih bebas, arwah Alia gak bakal tenang. Rudi yang duduk di samping Bu Siti menatap serius ke arah warga yang lain. Aku setuju, ini belum selesai. Aku rasa kita harus cari petunjuk lebih lanjut. Ada sesuatu yang masih disembunyikan. Malam harinya, suasana desa kembali mencekam. Meskipun Darwis sudah ditangkap, penampakan Alia tidak berkurang. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan Alia semakin dekat dari hari ke hari. Di dekat sumur tua, Bu Siti mendengar suara langkah kaki, padahal tak ada seorang pun di sana. Pak Lurah yang merasa semakin tertekan oleh keadaan, mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Warga berkumpul dengan wajah penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Kita semua tahu Darwis sudah ditangkap, tapi kenapa teror ini gak berhenti? Tanya Pak Lurah membuka pertemuan. Karena masih ada pelaku satu lagi, saut Rudi. Darwis gak sendirian, dan sampai kita tahu siapa yang terlibat, Alia gak bakal tenang. Warga mulai ribut saling melempar pendapat. Beberapa warga mendesak polisi untuk menginterogasi Darwis lebih lanjut. Sementara yang lain mulai berpikir untuk pergi dari desa sampai keadaan tenang. Aku gak bisa terus-terusan hidup begini. Setiap malam aku gak bisa tidur karena takut lihat Alia di jendela, ucap Bu Siti dengan nada bergetar. Pak Lurah berusaha menenangkan suasana meski dalam dirinya ia juga merasa ketakutan. Kita harus tetap tenang. Aku akan bicara lagi dengan polisi soal pengakuan Darwis. Kita semua harus sabar dan gak boleh panik. Namun meski Pak Lurah berusaha menenangkan warga, ketakutan dan kecurigaan sudah terlanjur menjalar di desa T. Setiap orang kini merasa mereka bisa jadi sasaran berikutnya dari teror Alia, dan setiap malam merasa semakin mencekam. Di tengah ketakutan itu, Bu Siti dan Rudi tidak tinggal diam. Mereka kembali mendatangi paranormal yang sebelumnya telah membantu. Kali ini mereka meminta bantuan lebih lanjut untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang terlibat dalam pembunuhan Alia. Paranormal tersebut, Pak Hadi, menerima mereka dengan wajah tenang namun serius. Kalian harus tahu, meski Darwis sudah mengaku, arwah Alia masih belum tenang. Itu berarti ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, ucap Pak Hadi. Jika kalian ingin mengungkapkan semua, kalian harus siap menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Rudi dan Bu Siti saling bertukar pandang. Mereka tahu apa yang mereka cari mungkin akan membuka luka yang lebih dalam di desa mereka. Tapi mereka juga sadar ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang melanda desa T. Setelah berhari-hari mencari tahu, Bu Siti dan Rudi akhirnya menemukan seseorang yang bisa memberi petunjuk tentang pelaku sebenarnya. Seorang warga yang sudah lama dianggap aneh dan sering bersembunyi, bernama Iwan, disebut-sebut sebagai orang yang memiliki masalah mental. Suatu sore Rudi dan Bu Siti mendatangi rumah Iwan yang terletak di pinggir desa. Dinding rumahnya sudah penuh lumut dan pintunya tak pernah terkunci. Mereka saling bertukar pandang, penuh rasa cemas. Bu, kita harus berani. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini, ujar Rudi mencoba meyakinkan Bu Siti. Iya Rud, tapi hati-hati ya. Iwan bisa jadi tidak stabil, jawab Bu Siti sedikit bergetar. Setelah mengetuk pintu, Iwan muncul dengan wajah bingung. Ada apa Bu Siti? Rudi tanyanya. Kami ingin bicara sama kamu Iwan,
tentang Alia, kata Bu Siti dengan suara lembut. Mendengar nama itu wajah Iwan berubah. Aku gak mau bicara soal itu, jawabnya cepat. Dengar Iwan, kami tahu. Kamu tahu sesuatu. Kami hanya ingin mengerti kenapa ini semua terjadi, ujar Rudi berusaha menenangkan. Iwan terdiam, kemudian menarik nafas panjang. Oke, tapi aku gak mau ada orang lain yang dengar, katanya sambil melirik ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tidak ada orang lain, Iwan mengajak mereka masuk ke rumahnya yang gelap dan berantakan. Ia duduk di tepi ranjangnya, wajahnya terlihat ketakutan. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Tapi saat itu, semuanya berjalan terlalu jauh, ujar Iwan dengan suara bergetar. Jadi, kamu yang mutilasi tubuh Alia? Tanya Bu Siti, merasa campur aduk antara takut dan iba. Iwan mengangguk, wajahnya semakin pucat. Darwis datang ke rumahku malam-malam. Dia cerita semuanya kalau Alia mutusin dia. Akhirnya, Darwis dendam. Dia mengajak aku buat ngasih pelajaran ke Alia dengan bunuh dia. Awalnya aku cuma disuruh pegangin Alia saja. Terus Darwis nusuk Alia berkali-kali pakai pisau. Tapi Rudi merasakan perasaan campur aduk. Tapi apa? Iwan menghela nafas. Darwis nyuruh aku buat mutilasi tubuh Alia dan buang potongan-potongan itu ke tempat yang berbeda, biar gak ada orang yang bisa nemuin mayat Alia. Bu Siti dan Rudi emosi mendengar pengakuan dari Iwan. Betapa bejatnya mereka berdua sudah membuat Alia menjadi seperti itu. Ternyata dugaan mereka benar. Memang Iwanlah pelaku yang membantu Darwis menghabisi Alia. Tiba-tiba ada 3 polisi yang masuk. Karena memang sebelumnya Rudi dan Bu Siti diam-diam datang bersama polisi agar Iwan segera ditangkap jika memang benar dia pelakunya. Jangan bergerak, ujar salah satu polisi dengan menyodorkan pistol. 2 polisi lain segera memborgol kedua tangan Iwan dan segera membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dengan pengakuan Iwan, teror di desa mulai mereda. Warga desa T merasa lega, tapi mereka juga merasa sakit hati. Teror hantu Alia perlahan menghilang, tetapi ingatan tentang peristiwa tragis ini tetap membekas dalam ingatan mereka. Terima kasih ya Ruth dan Bu Siti, kalian berani mencari kebenaran. Kisah Alia akan selalu jadi pengingat bagi kita. Kita harus ingat untuk lebih peduli pada satu sama lain. Harus lebih sadar tentang permasalahan warga kita. Kita nggak boleh abai. Kalau udah terlambat, semuanya bisa jadi rumit seperti ini, ujar Bu Siti menatap semua orang. Rudi mengangguk setuju. Benar, meskipun teror sudah berakhir, kita nggak boleh lupa. Ini adalah pelajaran berharga buat kita, sesama umat manusia. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.